Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lisnawati Dewi akan mendongeng yaitu yang berjudul Buaya yang Serakah. Di sini ada audiensnya yaitu namanya siapa? Dipa udah sekolah belum? Belum. Nah, dengerin Ate Lisna ya, mau dongeng sekarang. Pada suatu hari hiduplah seekor buaya. Dia hidup di sungai. Pokoknya dia hidup sendirian di sana. Setelah tiga hari si buayanya itu dia belum makan. Pokoknya dia tuh kelaparan. Aduh, lapar sekali, kata si buaya. Terus buaya mencari makanan. Terus dia tuh nemuin seekor bebek gitu. Nah terus, wah, ada bebek tuh, boleh nih saya makan, kata si buaya. Terus si bebeknya lari, dia nggak mau. Akhirnya dikejar sama si buaya. Aku harus dapat, aku lapar sekali. Akhirnya si bebek dapat. Langsung dimakan tuh si bebeknya sama si buaya. Kata si bebek, tolong jangan makan aku buaya. Tulang aku kecil, daging aku sedikit, kamu gak akan kenyang makan aku, kata si bebek tadi. Terus kata si buaya, bener juga ya, katanya. Kata si bebek, ya udah, aku anterin kamu aja buat makan si kambing, kata si bebek ya. Terus kata si buaya, oke lah kalau kamu mau anterin aku untuk nemuin si kambing. Akhirnya si bebek sama si buaya berjalan tuh ke hutan, dia berdua. Nah udah di hutan dia nemuin si kambing. Udah nemuin si kambing, akhirnya dimakan tuh si kambingnya. Kata si kambing, tolong jangan makan aku buaya, katanya gitu. Aku kurus, kamu juga gak bakal kenyang, katanya gitu. Kata si buaya, benar juga ya, aku gak bakal kenyang kalau makan si kambing kurus ini, gitu. Kata si kambing, saya anterin kamu aja deh, katanya ke tempat si gajah. Akhirnya sampai di tempat gajah. Wah, iya, gajahnya besar-besar. Akhirnya langsung tuh dimasak. Terus kata si gajahnya apa? Tolong ibu, saya dimakan sama buaya, katanya gitu. Udah gitu langsung ibunya gajah datang. Bu, langsung tuh diinjak buayanya. Akhirnya si buayanya sesak napas. Aduh, saya sesak napas. Langsung buayanya mati. Akhirnya semuanya selamat dari mangsaan si buaya tadi. Terus ceritanya selesai deh. Yeay. Jadi nilai moral dari si buaya yang serakah tadi itu yang pertama, jangan jadi orang yang serakah, jadinya dia nggak dapet semuanya deh. Terus kedua, jangan percaya mulu sama apa yang dikatakan orang lain, kayak gitu. Harus percaya sama diri sendiri gitu. Nah itu 2 nilai moral dari cerita tadi, kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia pada acara Bicara Tentang Wanita. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai PMS. Nah, PMS itu apa ya? Oke. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu sepupu saya. Ya, halo, aku Husna. Nah, oke. Gimana nih? Ini kita ngomongin tentang PMS. Kamu kan remaja gitu, yang belia banget. Pasti kan teman-teman kamu tuh ya ngerasain lah gimana PMS, keselnya gitu kalau misalnya ngadepin orang PMS. Kira-kira kamu tahu nggak sih PMS itu apa? Jadi kalau yang aku tahu tuh PMS itu pramenstruasi. Jadi itu sebuah peristiwa yang hanya terjadi sama wanita aja, dan dia tuh kayak apa sih? Gue ngomong. Jadi biasanya tuh kalau lagi mens gitu pasti kan ada kayak marah-marah, terus ada juga yang bawaannya seneng Iya, banget kayak kan. perubahan mood gitu kan. Iya. Terus kalau menstruasi tuh kayak ada gejala-gejalanya juga sebelum mens. Jadi itu ada enak-enaknya juga kalau menstruasi gitu. Oke, berarti ini sudah tahu ya mengenai mens ya, mengenai PMS yang kalau laki-laki bilang itu tuh nyebelinnya wanita tuh pas PMS gitu. Iya, Oke. padahal nggak semuanya juga. Oke. Nah, ini kalau kamu lagi mau PMS nih ya, itu yang kamu rasain tuh apa gitu? Kalau pas 1 hari atau 2 hari sebelum PMS itu merasa nafsu makannya tuh naik banget. Terus mungkin jadi bakal lebih rajin kali ya. Terus itu aja sih kalau mau PMS kayak gitu. Berarti PMS itu berfaedah ini ya? Iya, soalnya Berfaedah. jadi kayak nggak nunda pekerjaan. Kalau misalkan nggak PMS tuh, kalau ada kerjaan yang berantakan tuh kayak lu ntar aja. Kalau dikit-dikit lagi mau PMS tuh jadi nggak nunda gitu. Ada yang berantakan ya langsung diberesin, terus kalau ada tugas ya langsung aja dikerjain. Yes, bagus banget ini bagus nih PMS kayak gini nih. Jarang ada wanita yang PMS itu nggak ngomel, karena saya sendiri juga hobi ngomel gitu ya kalau lagi PMS. Oke, terus kadang-kadang nih ya ngerasa kalau lagi PMS itu ngerasa jadi diri sendiri atau ngerasa jauh dari diri kamu. Maksudnya kamu tuh orang yang beda gitu, jadi monster. Kan ada yang bilang PMS itu monster gitu. Sebenarnya nggak separah itu, tapi kalau ada 1 atau 2 hari kadang nggak jadi diri sendiri, kadang suka ngomel-ngomel sendiri nggak jelas. Terus kalau misalkan gimana ya, suka renungin diri aja gitu, kayak kok gue gini sih tadi, kok gue gini, suka sedih sendiri, suka marah-marah sendiri, tapi nggak ke orang, ke sendiri-sendiri aja gitu. Wah, berarti kayak apa ya, baper sama diri sendiri gitu. Iya, suka kok gue gini sih, kok gue kayak tadi gitu, jadi ya nggak enak aja hatinya gitu. Bagus nih, bagus. Jarang ya gitu ya. Apalagi ini buat kalian laki-laki yang mungkin bingung gitu ya, kenapa sih wanita, kenapa sih cewek gue ngomel-ngomel banget gitu, tiba-tiba tau-taunya lagi mau PMS, lagi mau mens gitu. Nah, Biasanya kayak gitu. terus ada lagi nih, ini ada lagi mungkin kadang-kadang nyebelin kali ya. Gimana kondisi kamu atau gimana ekspresi kamu ketika nemuin orang yang lagi PMS? Kalau nemuin orang ya misalkan temen gitu kan lagi PMS, ya santai aja gitu. Kalau misalkan dia bilang nih gue lagi PMS hari ini, oh ya udah gitu PMS, jadi nggak dibawa ribet. Terus kalau misalkan kita dibawa ribet tuh kadang dia suka marah-marah sendiri kan, jadi ya udah dia lagi PMS, ya udah gue tahu aja gitu dia PMS, jadi ya gimana aja. Jadi kamu ngejaga jarak nggak sama orang PMS gitu, biar kamu nggak diterkam gitu? Dijaga jarak sih enggak, mungkin ngejaga omongan aja ya, karena kan kalau PMS tuh moodnya yang naik turun, jadi ya mending ngejaga omongan kita aja gitu, lebih baik jangan ngomongin hal-hal yang bawa baper gitu. Oh, oke. Berarti emang ya kita sesama wanita mengerti lah ya kondisinya gitu. Iya. Ketika masa-masa pramenstruasi yang aduh kadang-kadang bikin sakit sih emang ya.
Oke, jadi gini, kita udah nemuin, kita udah berbagi saran gimana sih PMS itu, gimana rasanya, gimana, apa benar kalau ketika pada masa menstruasi, pramenstruasi, kalian itu bukan jadi diri kalian sendiri. Ternyata emang ada yang kayak gitu, Ada, tapi nggak banyak. betul banget. Aku tuh setuju banget. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga pada edisi selanjutnya kita dapat berbincang lagi bersama narasumber yang lain. Oke, bye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpiah Rizky dari kelas 4D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah berita untuk tugas mata kuliah berbicara, dan di samping saya ada adik saya bernama Nurmawati yang akan menjadi audiens dari berita yang akan saya sampaikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurpiah Rizky di berita terkini. 1,7 juta kasus COVID-19 di Republik Indonesia berpotensi menyebabkan gelombang kedua serta kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang. Berikut liputannya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan hingga Sabtu 22 Mei 2021 total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.769.940 kasus. Jumlah kasus COVID ini terjadi setelah adanya penambahan 5.296 kasus orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sementara itu, pasien yang tutup usia setelah terpapar COVID-19 bertambah 132 orang, sehingga angka kematian mencapai 49.025 orang, terhitung sejak awal pandemi. Selain itu, jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 3.353 orang, dengan demikian jumlah pasien sembuh mencapai 1.629.495 orang. Satgas Penanganan COVID-19 juga mengatakan gelombang kedua kasus COVID-19 berpotensi terjadi di Indonesia. Kenaikan kasus tersebut berpotensi terjadi di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19 adalah lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam sebulan terakhir. Kemudian mobilitas masyarakat yang naik karena arus mudik dan arus balik di libur Lebaran. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengingatkan belum adanya tanda-tanda pandemi COVID-19 akan berakhir. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengkritik kesenjangan distribusi vaksin COVID-19 antar negara yang terlihat nyata. Kepala negara menyebutkan 83% dari jumlah vaksin COVID-19 secara global telah diterima oleh negara-negara kaya. Sedangkan negara-negara berkembang hanya menerima 17% dari jumlah vaksin COVID-19 secara global. Padahal 17% vaksin yang diterima oleh negara-negara berkembang diperuntukkan bagi 47% populasi dunia. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, sejumlah negara sudah memulai vaksinasi untuk kelompok beresiko rendah seperti anak-anak dan usia belia. Namun hanya ada 0,3% suplai vaksin untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Ia mengatakan kondisi tersebut menguatkan fakta bahwa kesenjangan global atas akses vaksin COVID-19 masih lebar hingga saat ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Presiden Jokowi mendorong untuk jangka menengah dan panjang dunia harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi. Sekian berita terkini, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Venuska Dewi, kelas 4D, NPM 1910631080 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan pidato sambutan, yaitu tentang pidato sambutan perpisahan kelas 12. Baik, inilah video saya. Cekidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Seman 1 Kedung Waringin, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta seluruh staf Seman 1 Kedung Waringin, yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam rangka pelepasan siswa-siswa kelas 12 yang telah berhasil dalam melaksanakan ujian akhir. Dan tak lupa, marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam satu agama yang telah dirahmati oleh Allah, yaitu Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Di hari perpisahan kami ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 atas keberhasilannya dalam mengikuti ujian akhir dan kelulusannya, serta selamat juga kepada pihak sekolah atas keberhasilan yang diraih tahun ini. Karena sekolah kita telah berhasil dalam meluluskan 100% siswa-siswinya. Hadirin yang berbahagia, 12 tahun sudah kita menempuh pendidikan formal di sekolah. Banyak suka, duka, tawa dan tangis yang telah kita lalui bersama. Hingga akhirnya hari ini ditunggu-tunggu itu pun tiba. Hari di mana kita semua lulus dan meninggalkan sekolah ini. Sungguh berat rasanya untuk meninggalkan ini semua, karena kenang-kenangan yang telah terukir selama bersekolah di sini sangatlah indah. Kami pun menyadari bahwa akan tiada lagi kegiatan pergi sekolah setiap pagi, upacara pendeta ataupun omelan Bapak dan Ibu guru. Hal itulah yang hadirin yang berbahagia, 12 tahun sudah kita menempuh pendidikan formal di sekolah. Banyak suka, duka, tawa dan tangis yang telah kita lalui bersama. Hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Hari di mana kita semua lulus dan meninggalkan sekolah ini. Sungguh berat rasanya untuk meninggalkan ini semua, karena kenangan-kenangan yang telah terukir selama bersekolah di sini sangatlah indah. Kami pun menyadari bahwa akan tiada lagi kegiatan pergi sekolah setiap pagi, upacara bendera, dan omelan Bapak dan Ibu guru. Semua hal itu yang pasti akan sangat kami rindukan. Kami juga akan merindukan suasana teman dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Namun, kami menyadari bahwa masa-masa indah tersebut telah berlalu. Kita tiba saatnya bagi kami untuk terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya, di mana kami bisa menerapkan semua ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan selama kami belajar di sekolah. Dan ingatlah teman-temanku sekalian, bahwa saat ini bukan akhir dari perjuangan kita dalam menuntut ilmu, namun melainkan baru langkah awal untuk menentukan masa depan kita semua. Untuk itu, hendaknya kita semua bijak dalam menentukan pilihan masa depan yang akan dijalani. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya mewakili seluruh teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas pengorbanan dan waktunya dalam mendidik kami semua, sehingga kami bisa menjadi manusia yang lebih dewasa, penuh tanggung jawab dan berbakti kepada orang tua. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Sungguh besar jasa-jasa yang telah kalian berikan kepada kami. Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa kalian. Dan semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas untuk rajin-rajinlah belajar dan gunakanlah waktu kalian yang tinggal sedikit ini untuk melakukan hal-hal yang positif bersama teman-teman, karena masa SMA adalah masa yang paling indah yang tidak akan kalian dapatkan kembali. Jangan sampai kalian menyesal karena menyanyiakan masa remaja yang indah. Ingatlah selalu slogan ini,
yang muda, yang berkarya. Untuk teman-teman seperjuangan, teruslah berjuang. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus, semoga kalian dapat belajar di kampus yang kalian impikan, dan belajarlah dengan giat serta jadilah mahasiswa yang baik dan aktif. Marilah kita tunjukkan bahwa SMA kita ini adalah penghasil mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas. Dan bagi teman-teman yang ingin bekerja, semoga kalian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan sukses dengan karir yang kalian yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato sambutan yang telah saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.